Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Saluran Misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Misteri Rumah Kakek. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Kali ini saya akan menceritakan kisah pengalaman dari salah satu narasumber. Sebut saja namanya Rido. Rido ini menceritakan kisah keluarganya yang meninggal secara berurutan. Mulai adiknya, kakaknya, dan orang tuanya semuanya meninggal setelah tinggal di satu rumah peninggalan kakeknya. Awal ceritanya semenjak kakeknya meninggal, yang terkenal orang-orang sekitar sebagai praktisi sekaligus sebagai dukun yang sering dikunjungi orang-orang untuk dimintai bantuan tentang hal-hal mistis dari yang kesurupan, dari yang minta ini itu dan sebagainya. Tapi semenjak kakeknya ini meninggal, kondisi rumah kakeknya itu sempat kosong sebelum keluarganya Rido menempati rumah tersebut. Karena anak dari kakeknya Rido itu ada dua, yaitu bapaknya Rido dan juga pamannya. Waktu itu bapaknya Rido ada di kota, namun semenjak kakeknya Rido meninggal, keluarganya Rido kembali ke kampung untuk menempati rumah tersebut. Tanpa disadari oleh satu keluarga ini, mereka menempati rumah bekas dukun yang dikenal dengan kesaktiannya. Setelah rumah itu ditempati oleh satu keluarga, 1 tahun pertama itu tidak ada kejadian-kejadian yang aneh. Seperti apa itu penampakan atau seperti apa barang-barang yang ditinggalkan oleh kakeknya itu tidak terlihat oleh bapaknya Rido termasuk Rido sendiri. Di tahun setelahnya, bapaknya Rido ini mencoba untuk menggeledah semua barang-barang yang ditinggalkan kakeknya, termasuk satu lemari kayu jati yang masih terkunci. Sayangnya waktu itu tidak ditemukan kuncinya. Sampai lemari itu dibiarkan begitu saja di kamar bekas kakeknya yang memang di sekitar kamar tersebut ini banyak alat-alat sesaji seperti bekas bakaran kemenyan, keris dan berbagai alat sesaji lainnya. Tapi barang itu semuanya diserahkan ke pamannya agar pamannya itu mengurus barang tersebut dan pamannya pun menjadi dukun sakti. Berbeda dengan bapaknya Rido, beliau tidak mau meneruskan apa yang sudah menjadi keinginan kakeknya, yaitu agar dia mau meneruskan kesaktian atau ilmu turunan. Tapi bapaknya Rido itu menolak secara baik-baik. Dia tidak mau mengikuti saran ataupun hal-hal yang berurusan dengan hal mistis. Singkat ceritanya, tiba-tiba orang tuanya Rido mengalami sakit yang menurut Rido tidak ada kaitannya dengan hal-hal mistis. Karena setelah dia balik hampir 2 tahun ke kampung dan bekerja seperti biasa sebagai pedagang keliling, waktu itu mengalami kecelakaan. Yang namanya musibah itu bisa terjadi di mana saja. Tapi karena musibah tersebut yang membuat kondisi kaki bapaknya Rido patah dan harus dioperasi sehingga tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan kondisi itu yang membuat sakitnya itu menjalar ke bagian tubuh lainnya. Dalam kurun waktu hampir 3 bulan tidak bisa apa-apa, sampai akhirnya bapaknya Rido ini meninggal dunia. Bapaknya yang meninggal itu tidak ada kaitannya dengan hal-hal mistis, karena menurut satu keluarga wajar-wajar saja kalau meninggal karena dari usia pun sudah sepuh. Di tahun berikutnya, ibunya Rido entah dari mana penyebab ibunya meninggal karena berurutan dalam kurun waktu 1 tahun. Dulu ibunya pernah berkata ke kakaknya Rido, "Kenapa bapak tinggalkan ibu? Ibu masih sayang, masih berharap, jangan tinggalkan ibu." Ungkapan-ungkapan seperti itu yang setiap malamnya terdengar. Ibu ingin ikut bapak ke alam barzah, ingin mengikuti kematian bapak.
Rido dan kakaknya termasuk adiknya ini berpikir kalau ibunya meninggal itu ya karena ibunya sendiri yang berkeinginan ingin mendampingi suaminya di alam barzah. Setelah kematian orang tuanya, lagi dan lagi entah sebab apa, kakaknya ini mengalami kecelakaan. Namun tidak terlalu parah seperti bapaknya dulu. Tapi hasil pemeriksaan ini tidak sesuai apa yang diharapkan oleh Rido dan juga kakaknya. Kata dokter itu stroke ringan, tapi semakin lama menjalar ke seluruh tubuh yang membuat kakaknya Rido lumpuh total. Hanya karena kecelakaan ringan berakibat lumpuh yang membuat kakaknya Rido ingin mengakhiri hidupnya. "Saya sudah tidak kuat hidup," kata kalimat yang sering diucapkannya. Seperti sudah bosan untuk hidup dan juga tidak sanggup menanggung beban hidupnya dalam keadaan stroke. Kondisi yang belum punya istri, hanya 2 saudaranya yang dimiliki, yaitu Rido dan juga adik perempuannya. Saat ini pun adiknya yang merawat selama setengah tahun, dengan kondisi kakaknya lumpuh yang tidak bisa beraktivitas seperti biasa, yang membuat kakaknya itu selalu ingin bunuh diri. Itu yang membuat kakaknya meninggal dunia. Dan yang menjadi pertanyaan Rido waktu itu, kenapa meninggalnya bapaknya, ibunya, dan kakaknya itu seakan berurutan dalam kurun waktu 1 tahun. Adiknya pun sampai ketakutan. Setelah hampir 1 tahun kepergian kakaknya, adiknya Rido dalam kurun 1 minggu memimpikan tentang kedua orang tuanya yang selalu datang menghampirinya, namun dengan kondisi yang sangat memilukan. Tangisan yang membanjiri matanya seakan-akan sangat tersiksa. Sementara ada satu benda yang aneh yang selalu mengikuti ketiganya, dan benda yang berwujud rambut panjang, kukunya panjang tinggi besar di belakang bapak, ibu, dan kakaknya. Setelah mimpi itu datang berkali-kali, entah maksud mimpi itu apa. Rido yang mendengar itu pun mencoba berpikir apa sebab semua ini terjadi. Tak berselang lama, tepat 1 tahun kepergian kakaknya, adiknya Rido ini jatuh dari kamar mandi yang mengakibatkan pendarahan di kepalanya dan berakhir meninggal dunia karena kekurangan darah. Singkat ceritanya, setelah kematian satu keluarga, kecuali Rido, dia menanyakan ke pamannya yang sekaligus sebagai dukun atau praktisi. "Sebenarnya ada apa, Paman? Kenapa kematian bapak, ibu, kakak, dan adik berurutan dalam kurun waktu 4 tahun?" Pamannya ini awalnya enggan menjelaskan, tapi Rido yang mengancam menuduh pamannya menumbalkan bapak, ibu, kakak, dan adik. Namun tetap saja pamannya tidak memberitahu apa penyebab keluarganya itu meninggal secara berurutan dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Dengan begitu, Rido menyebarkan kabar berita kalau kematian keluarganya ini disebabkan oleh pamannya sendiri, yang sebagai dukun sakti yang dikenal orang-orang sekitar sebagai keturunan orang sakti, yaitu kakeknya sendiri. Ia menggunakan ilmu hitam untuk menumbalkan keluarganya Rido, dan ini yang membuat pamannya geram, sampai akhirnya pamannya tidak terima. Dia pun akhirnya mengirim sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh Rido, yang mengakibatkan Rido mengalami sakit yang mendadak. Tapi Rido yakin hanya satu kekuatan, yaitu yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keyakinannya itu, Rido berjuang sendiri selama berbulan-bulan tanpa meminta pertolongan siapapun. Entah itu kiai atau siapapun, dia masih meyakini hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketekunannya, istiqomah, dan berzikir. Rido juga memang dikenal sebagai anak yang soleh di lingkungannya. Dia yang berusaha menguatkan dirinya sendiri walaupun harus merasakan energi negatif dari dalam tubuhnya. Suasana rumahnya yang secara tiba-tiba gaduh, suara itu muncul dari kamar kakeknya. Namun suara itu sudah menjadi hal biasa bagi dirinya. Jadi tidak membuat Rido merasakan ketakutan, justru Rido mendekati dan mencari tahu sumber suara yang menyebabkan gaduh di rumahnya. Di balik lemari kayu jati yang masih terkunci, disitulah sumber suara sangat terdengar. Tapi bukan itu saja, dari kamar mandi itu seperti ada orang yang mandi.
Gemericik air terdengar sangat jelas. Bau kemenyan pun menyerbak di indera penciuman. Hal itu sudah sangat sering dirasakan oleh Ridho. Apalagi semenjak bapak ibunya meninggal, keadaan rumah itu seakan-akan sangat menyeramkan dan penuh teka-teki. Dari benda-benda milik kakeknya yang setiap malam mengeluarkan suara, rumah yang dihuni satu keluarga menjadi seperti rumah yang sangat menakutkan. Dia tinggal sendirian. Dia sering teringat akan bapak, ibu, kakak, dan adiknya yang meninggal secara tiba-tiba. Sementara pamannya terus-menerus dengan kekuatan kesaktiannya, secara terang-terangan mengirim hal-hal yang tidak diketahui kapan datangnya. Kembang beraneka ragam rupa ada di depan pintu setiap paginya, yang membuat Ridho harus menyapu membersihkan kembang yang berserakan di depan pintu rumah. Ridho yang spontan berucap tanpa pikir, "Kalau memang ini jalan takdirku harus berurusan dengan kematian, saya tidak menyalahkan siapapun. Tapi jika ada orang yang sengaja menaruh kembang ini di setiap hari, yang membuat saya harus membersihkan kembang-kembang beraneka rupa, saya akan mengincar orang itu." Bahkan tidak hanya kembang, di lantai teras rumah itu ada air kotoran entah dari mana, yang baunya itu sangat menyengat. Rumah yang dihuni sendirian selama berbulan-bulan dan harus menghadapi berbagai hal yang menurutnya aneh. Ridho yang menyebar berita tentang kematian keluarganya disebabkan oleh pamannya sendiri, dan salah satu tetangganya ini setiap harinya melihat Ridho yang membersihkan berbagai kembang di depan pintu rumahnya. "Ada apa? Kenapa setiap hari kamu harus membersihkan kembang-kembang ini?" "Saya pun masih mencari tahu siapa pelakunya, Pak." Nah, setelah beberapa hari Ridho mencari tahu siapa pelakunya, secara nyata Ridho melihat istri dari pamannya ini datang ke rumahnya dengan sengaja menyiramkan air kotoran di depan pintu rumah Ridho. Tetangganya Ridho pun melihat secara langsung kelakuan dari istri pamannya Ridho. Apa maksud dari itu semua? Sepertinya itu tidak lain adalah guna-guna. Kamu mulai sekarang harus lebih berhati-hati lagi. Ridho yang mendengar perkataan dari tetangganya ini sontak saja kaget. Tidak menyangka pamannya sendiri yang melakukan itu semua. Para tetangganya pun banyak menyarankan agar Ridho lebih berhati-hati, dan alangkah baiknya untuk meminta bantuan seorang kiai agar apa yang tidak diharapkannya itu tidak terjadi. Tapi waktu itu Ridho masih yakin dengan apa yang dia yakini. Insya Allah akan melindungi setiap ciptaannya. Saya memang bukan siapa-siapa, dan saya tidak tahu apa-apa, tapi jika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Saran dari tetangganya ini sama sekali tidak digubris oleh Ridho. Sampai beberapa minggu setelahnya, kondisi Ridho secara mendadak lemah dan sakit-sakitan. Dadanya sesak sampai nafasnya tersengal-sengal. Beberapa tetangga yang melihat kondisi Ridho yang tidak sepenuhnya sehat, karena dilihat dari jalannya seperti orang yang sakit, sempoyongan ke kanan dan ke kiri. "Kenapa, Mas? Istirahat saja di rumah, gak usah berangkat kerja." "Saya pun gak tahu kenapa badan saya lemas dan juga dada saya sesak." Nah, singkat ceritanya akhirnya Ridho tidak jadi berangkat bekerja. Dia disuruh istirahat di rumah tetangganya. Ridho sendiri bingung, dia tidak pernah melakukan hal-hal yang melelahkan. Tetangganya ini yang melihat kalau kondisi fisiknya Ridho seperti orang sakit karena dia merasa kelelahan. Semenjak kejadian itu, akhirnya Ridho mengikuti saran tetangganya. Lewat tetangganya juga Ridho pergi ke rumah Pak Kiai yang kebetulan jarak rumahnya itu tidak terlalu jauh dan masih ada hubungan darah dengan tetangganya itu. Singkat ceritanya, setelah Pak Kiai ini mengobati Ridho, Pak Kiai ini menjelaskan kalau sakitnya Ridho itu bukan sakit yang seperti pada umumnya. Tapi sakit yang dialami itu adalah sakit dari kiriman yang bentuknya juga tidak terlihat.
Yang lebih tepatnya itu ilmu hitam yang sengaja ingin membuat Ridho itu kesakitan dan tidak bisa apa-apa. "Siapa pengirimnya, Pak Kiai?" tanya Ridho. "Kalau yang saya lihat dia ini adalah pamanmu sendiri. Dan sebaiknya untuk beberapa hari ke depan kamu jangan mendiami rumah kakekmu dulu. Karena jika kamu sendiri di rumah, maka ilmu hitam itu akan dengan mudah menyerang tubuhmu." Setelah semua itu selesai, Ridho yang tidak sendirian itu dilarang untuk pulang ke rumahnya, tapi tinggal di rumah tetangganya. Ridho yang merasa risih karena mengganggu kehidupan keluarga dari tetangganya, namun tetangganya itu merasa ikhlas lahir batin. Ya, tujuannya untuk membantu Ridho karena kasihan dan tidak tega melihat Ridho itu sakit-sakitan dan mengurus dirinya sendiri karena sudah tidak ada lagi saudara yang menjenguk ataupun mengurus Ridho. Makan ya makan sendiri, apapun dilakukan sendiri. Perilaku tetangganya yang sosialnya memang luar biasa membuat Ridho akhirnya mau tinggal di situ. Setelah Ridho dirawat di rumah tetangganya, rumah kakeknya itu kosong hampir 2 minggu lamanya. Pak Kiai pun setiap harinya diantar jemput untuk menetralisir kondisi Ridho. Itu selama 1 minggu antar jemput oleh tetangganya karena Pak Kiai yang usianya sudah sepuh dan tidak mudah lagi berjalan sehingga harus diantar jemput oleh tetangganya. Selama 1 minggu lamanya, alhamdulillah kondisi Ridho membaik. Nafasnya mulai bisa normal kembali dan kakinya pun sudah dirasa pulih kembali dan juga sudah beraktivitas kembali. Rumah yang ditinggal hampir 10 hari karena dia dirawat oleh tetangganya, makan minum dan segala-galanya tetangganya yang mengurus. Sampai akhirnya Ridho balik lagi ke rumah kakeknya. Suasana rumah yang sangat menyeramkan, bukan hanya menyeramkan, tapi suasananya itu benar-benar tidak nyaman. Ketika masuk rumah, hawa panas langsung menyambutnya. Suara gaduh pun terdengar dari kamar kakeknya yang membuat Pak Kiai itu diundang lagi untuk menetralisir rumah kakeknya itu. Pak Kiai yang mengetahui seisi rumah itu yang ternyata di dalam rumahnya itu benar-benar banyak penunggu yang berasal dari peninggalan kakeknya Ridho. Dan bukan itu saja, tapi sosok gaib yang sengaja dilakukan oleh pamannya untuk mencelakai Ridho. Setelah mengetahui itu, Pak Kiai mencoba menelisik lebih dalam lagi. Rumah yang dihuni oleh Ridho selama ini penuh dengan benda-benda keramat. Dan ternyata kamar yang dihuni adik perempuannya itu ada lemari kayu jati yang ditinggalkan oleh kakeknya. Setelah dibuka paksa oleh Ridho dan Pak Kiai ini menemukan satu kotak hitam yang dibuka. Di dalamnya itu terdapat jengklot yang dibalut oleh kain mori. Matanya yang dengan jelas melotot pun ditutup oleh kain mori. Ridho yang hendak membuka penutup mata itu dilarang oleh Pak Kiai, karena jika dibuka pengaruh negatif yang ada di dalam jenglot itu akan menyerang siapapun yang melihat jenglot itu dan akan menjadi celaka. Setelah jenglot itu ditemukan, Pak Kiai menyarankan agar diadakan doa bersama dengan mengundang para tetangga. Singkat ceritanya, hampir 3 hari berturut-turut, Pak Kiai datang untuk mendoakan bersama dengan para tetangga untuk mengaji di rumah kakeknya Ridho dan juga untuk menetralisir seluruh pengaruh-pengaruh negatif termasuk peninggalan kakeknya. Setelah hampir 2 minggu pengajian rutin dilakukan, yang dipimpin oleh Pak Kiai, sampai rumah itu benar-benar tidak ada lagi hal-hal yang aneh, dari mulai suara-suara gaduh tidak lagi terdengar. Untuk pamannya sendiri yang sudah berbuat tidak baik kepada dirinya, Ridho sudah memaafkannya dan sekarang pun paman serta istrinya sudah bertobat. Sampai akhirnya Ridho menikah dan mempunyai anak yang masih tetap tinggal di rumah peninggalan kakeknya. Alhamdulillah tidak ada lagi kejadian-kejadian aneh seperti dulu saat tinggal dengan keluarga yang sudah meninggal terlebih dahulu. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, agar kita selalu waspada dan hati-hati dengan apa yang pernah kita lakukan. Dan akhirnya cerita pun selesai.
Sampai jumpa di cerita-cerita horor dari channel ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.